Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah pada video kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Arsitektur Komputer pada judul bab Struktur dan Fungsi CPU. Nah, yang pertama ada aktivitas CPU, di mana ada fetch instruction atau mengambil instruksi, yaitu CPU harus membaca instruksi dari memori. Selanjutnya ada interpret data atau mengambil data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul input atau output. Nah, selanjutnya ada fetch data atau mengambil data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul input atau output. Nah, yang keempat ada proses data atau mengolah data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Nah, yang terakhir ada write data atau menulis data, yaitu hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas CPU. Nah, agar dapat melakukan tugas, CPU harus menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. Nah, yang ketiga, CPU perlu menyimpan instruksi data dan untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. Nah, CPU memerlukan memori internal yang berukuran kecil, yaitu yang dikenal dengan register. Nah, selanjutnya ada komponen utama CPU. Yang pertama ada ALU, berfungsi untuk melakukan komputasi atau pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Yang kedua ada register, dan yang ketiga ada control unit, kegunaannya untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan, yaitu disebut dengan register. Nah, selanjutnya ada fungsi register CPU. Yang pertama ada user visible register. Nah, register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Nah, yang kedua ada control and status register. Nah, register ini digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Nah, tidak dapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas tersebut. Nah, selanjutnya ada user visible register. Nah, user visible register ini adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Nah, ada kategori pada user visible register ini. Yang pertama ada general purpose yang digunakan untuk berbagi fungsi oleh pemrograman. Yang kedua ada data dan alamat, di mana register data hanya dapat dipakai untuk menampung data, sedangkan register alamat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Nah, selanjutnya ada segment pointer. Register segment pointer yang menyimpan alamat berbasis segmen. Mungkin terdapat beberapa register, misalnya satu register untuk sistem operasi dan satu register lagi untuk proses saat itu. Nah, selanjutnya ada register index. Nah, register index ini untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto index. Selanjutnya ada stack pointer. Apabila terdapat pengalamatan stack yang user visible, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicate yang menunjuk ke bagian stack atas. Nah, memungkinkan pengalamatan implisit yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya tidak perlu operan stack eksplisit. Nah, selanjutnya ada control and status register. Bermacam-macam register CPU yang dapat digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Ada non-visible dan visible, di mana non-visible tidak dapat bagi pengguna, sedangkan visible terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi. Nah, selanjutnya ada register yang penting bagi eksekusi instruksi. Yang pertama ada program counter atau PC atau pencacah program, di mana berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua ada instruction register atau
yang berisi instruksi yang terakhir diambil. Yang ketiga ada Memory Address Register atau MER yang berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Nah, yang keempat ada Memory Buffer Register atau MBR yang berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Nah, selanjutnya ada program status word atau PSW. Nah, program status word ini adalah semua rancangan CPU yang mencakup sebuah register atau sekumpulan register. Berisi informasi status, berisi kode informasi dan informasi status lainnya. Nah, selanjutnya ada common field atau flag. Yang pertama ada sync, berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir negatif atau positif. Ada zero yang diset bila hasil sama dengan 0. Ada carry, diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow atau pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Carry ini digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Selanjutnya ada equal, disetel apabila hasil pembandingan logikanya sama. Selanjutnya ada overflow yang digunakan untuk mengidentifikasikan overflow perhitungan operasi aritmatika. Ada interrupt enable atau disable, digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Ada supervisor yang mengidentifikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor atau mode user. Instruksi tertentu hanya dapat dieksekusi dalam mode supervisor saja dan daerah-daerah tertentu di dalam memori yang hanya dapat diakses dalam mode supervisor saja. Nah, selanjutnya ada subsiklus instruksi. Yang pertama ada fetch. Fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Ada execute, menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Ada interrupt, apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interupsi. Nah, selanjutnya ada siklus tidak langsung, yaitu eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah siklus. Nah, di bawah ini ada siklus instruksinya, seperti ini siklus instruksinya. Nah, lanjut, ada sifat siklus instruksi. Yang pertama, sekali instruksi telah diambil, maka operan spesifiernya harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil, dan proses ini mungkin memerlukan pengalamatan tak langsung. Operan berbaris register tidak perlu diambil. Apabila opcode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasilnya di dalam memori. Nah, selanjutnya ada strategi pipelining. Nah, pipelining ini adalah input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelumnya. Input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Nah, adapun pendekatannya, yang pertama, pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Nah, dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada tahapan pipelin. Tahapan pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Nah, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Nah, proses yang ketiga ini disebut instruction prefetch atau fetch overlap. Nah, selanjutnya ada efek pipelin. Yang pertama mempercepat eksekusi instruksi, dan yang kedua apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya.
Nah, selanjutnya ada dekomposisi pengolahan instruksi. Yang pertama ada fetch instruction atau FI yang membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Yang kedua ada decode instruction atau DI, menentukan opcode dan operan specifier. Yang ketiga ada calculate operan atau CO yang menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan displacement, register indirect, atau bentuk kalkulasi alamat lainnya. Yang keempat ada fetch operan atau FO, mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berada di register tidak perlu diambil. Nah, yang kelima ada execute instruction atau AI, memerlukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Dan yang terakhir ada write operan atau WO, menyimpan hasilnya di dalam memori. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik pendekatan. Yang pertama ada multiple streams, yaitu kedua instruksi percabangan diambil dengan dua buah stream. Kelemahannya adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan dalam pipeline. Yang kedua, bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi tidak mampu ditangani oleh dua stream. Nah, yang terakhir, walaupun terdapat kelemahan tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Yang kedua ada prefetch branch target. Apabila percabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya dilakukan pengambilan awal atau prefetch terhadap instruksi setelah pencabangan dan target pencabangan. Masalah yang dapat diatasi yaitu diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Nah, yang ketiga ada loop buffer. Apabila terdapat percabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target pencabangan telah ada di dalam buffer. Nah, jika ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Nah, yang keempat ada branch prediction, yaitu teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada change memory. Dan yang terakhir ada delay branch, yaitu eksekusi pada tahapan pipeline yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi NUP. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next videonya.